Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa furuduha li ghairi musallin niyatu sujudit tilawati. Adapun rukun-rukun sujud tilawah bagi selain orang yang sholat, yaitu satu, niat sujud tilawah, wa takbiru taharrumin, dan keduanya takbiratul ihram, wasujudun kasujudis sholati, dan keempatnya sujud seperti sujud sholat, wassalamun, dan kelimanya salam. Wa yaqulu fiha nadban sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ia mengucapkan di dalam sujud tilawahnya, padahal sunat, akan bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Tahrumul qira'atu biqasdi sujudi faqat fi salatin aw waqtin makruhin. Haram membaca Quran dengan tujuan sujud tilawah saja di dalam salat atau waktu yang dimakruhkan dengan makruh haram. Wa tabtulu salatu bihi, dan batallah oleh salat dengan sujud tilawahnya dia. Bi khilafiha bi qasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bil qiraati fala karahata mutlaqan. Lain halnya bacaan dengan tujuan sujud dan selain sujud dari sesuatu yang berhubungan dengan bacaan, fala karahata mutlaqan, maka tidak ada kemakruhan secara mutlak, sama aja di waktu haram atau dalam salat atau tidak. Wala yahillu taqarrubu ila Allah ta'ala bi sajdatin bila sababin, dan tidak boleh oleh mendekatkan diri, yakni ibadah kepada Allah dengan sujud tanpa ada sebab yang bangsa syarak. Walau ba'da sholati, sekalipun sujudnya yaitu sesudah sholat. Wa sujudul jahalati baina yaday masyaikhihim haram ittifaqan. Adapun sujudnya orang-orang bodoh di hadapan guru-guru mereka, yaitu haram dengan ittifaq para ulama. Faslun fi mubtilatis sholati wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji masih
pada paparan sujud tilawah dalam bahasan rukun-rukun sujud tilawah. Perlu diketahui sujud tilawah ada dua. Ada sujud tilawah di dalam sholat dan ada sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di dalam sholat ada statusnya sebagai imam atau sholat sendiri dan ada statusnya sebagai makmum. Rukun sujud tilawah di dalam sholat berbeda dengan rukun sujud tilawah di luar sholat. Perlu diketahui, kalau kita dalam sholat rukun sujud tilawah, kalau jadi imam atau sholat sendiri, rukunnya cuman dua doangan. Kalau di dalam sholat jadi imam atau sholat sendiri, rukunnya ada dua. Yang pertama, niat sujud tilawah di dalam hati. Yang kedua, sujud tilawah. Dua doang. Adapun ketika dia mau sujud takbir tanpa angkat tangan, itu sunnah. Lalu sujud baca doa, baca tasbihnya, itu sunnah. Begitu. Lalu bangun dari sujud langsung diri, itu sunat. Langsung diri dengan takbir tanpa ngangkat tangan. Adapun duduk istirahat sesudah sujudnya makruh. Intinya kalau sholat sendiri atau jadi imam, rukunnya dua. Sedangkan ketika kita posisinya jadi makmum, maka rukun sujud tilawah adalah satu, yaitu sujud tilawah sebagai mengikut imam sujud tilawah. Jadi dia sujud, nggak pakai dia niat sujud tilawah, dia nggak tahu, dia sujud aja udah jadi. Kalau jadi makmum. Sedangkan sujud tilawah di luar sholat secara singkat rukunnya 5, secara panjang lebar ada 7. Ini rukun sujud tilawah. Secara singkat, 1, niat sujud tilawah. 2, takbiratul ihram. 3, sujud 1 kali. 4 dong, bukan 5 berarti. 4 salam, begitu. Jadi rukun sujud tilawah secara singkat 4. 1, niat sujud tilawah. 2, takbiratul ihram. 3, sujud 1 kali. 4, salam. Akan tetapi rukun sujud tilawah secara panjang lebar ada 7. Yang pertama, niat sujud tilawah di luar sholat.
nawaitu sajdatat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Lafadznya nawaitu sajdatat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Jadi niat itu kudu bareng sama takbir. Niatnya. Jadi dua takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah. Tiga, sujud satu kali. Empat, tumakninah di dalam sujud. Kudu ada tumakninah. Empat. Lima, bangun dari sujud dengan langsung duduk tawarruk. Lima, bangun dari sujud. Enam, salam. Tujuh, tartib seluruhnya berurutan. Ini rukun sujud tilawah secara panjang lebar 7, kalau diringkas 4. Lalu apa syarat-syarat sujud tilawah? Syaratnya sujud tilawah di luar sholat percis kaya syarat-syarat sholat. Kudu punya wudhu, artinya suci dari hadas kecil, hadas besar, itu syaratnya. Doa, kudu nutup aurat, yang ada beda antara laki dan perempuan, perempuan merdeka dan budak, begitu. Nutup aurat. 3, menghadap kiblat. Haram kalau nggak ada kiblat. 4, masuk waktu. Waktunya tentu adanya sebab sujud tilawah. Jadi adanya sebab sujud tilawah. Ini syarat. Ya, berikutnya ya suci dari najis. Begitu. Kayak sholat aja lah. Kemarin saya udah contohkan tuh prakteknya sujud tilawah di luar sholat. Di luar sholat. Adapun ngangkat tangan hanya sunat pada waktu permulaan saja. Allahu Akbar. Tuh, waktu dia Allah. Itu ada ngangkat tangan. Turun tidak perlu ngangkat tangan. Bangun dari sujud tidak perlu ngangkat tangan. Bangun aja kayak rakaat 1 zuhur aja dah, atau maghrib gitu. Nggak ada tangan diangkat segini, nggak ada. Lalu apa yang mesti dibaca ketika sujud tilawah? Percis kayak sujud sholat. Kalau enggak hafal mah apa tuh bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Udah itu aja dah. Sebab ketika turun ayat fasabbih, sabbihisma rabbikal a'la, pada waktu turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sampaikan ij'aluha fi sujudikum,
jadikan subhana rabbiyal a'la bacaan sujud kalian. Sedangkan umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Jadi umumnya sebuah ucapan akan mencakup segala keadaan, baik itu sujud solat maupun sujud tilawah maupun sujud sahwi maupun sujud syukur, itu juga jadi bacaannya. Namun karena ada bacaan yang lebih khusus, maka kalau bisa bacaan yang lebih khusus, sunnah, tidak wajib. Apa bacaan khususnya? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sujud tilawah membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat ditambah apa yang Nabi baca dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Habis khaliqin ada terusannya, Allahumma ktubli biha indaka ajra waj'alha li indaka zukhra wad'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Sayyidina Dawud alaihi salam. Tambah lagi penutup yang Imam Syafi'i baca, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Dah sempurna tuh sujud tilawah kalau kayak begitu bacaannya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha ajra waj'alha li indaka dhukhra wad'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Sayyidina Dawud alaihi salam. Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina
la maf'ula. Tuh begitu. Kalau sujud tilawah, sujud sayang panjang amat ya. Surah bil A'la kalau diajarin tadi 3 kali gitu. Subhana rabbiyal a'la. Itu rukun sujud tilawah. Secara panjang ada berapa? Ada 7. Sekaligus ngomongin rukun, ada lagi namanya sujud syukur. Sujud syukur, jadi sujud itu ada sujud sholat yang rukun itu, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Sujud syukur adanya di luar sholat. Di dalam sholat tidak ada sujud syukur. Sujud syukur ini diajarkan oleh agama bila mana satu, kita mendapatkan nikmat yang mendadak. Mendapatkan nikmat yang mendadak. Begitu. Kita kerja di kantor atau jadi PNS gitu, dapat gaji tuh saban bulan. Begitu. Kita pas dapat gaji, kira-kira sunnah sujud syukur enggak ya? Gaji tuh di Al-Hasanah, kira-kira sujud syukur enggak tuh? Kenapa? Nikmat yang biasa. Itu bukan mendadak, biasa. Kita tanya matawan kita, ente kerja dapat gaji berapa? Alhamdulillah 5 koma. Apaan tanggal 5 udah koma? Udah habis buat bayar cicilan, bayar tukang sayur, bayar ini. Saya pikir 5 koma tuh 5 juta lebih gitu. Tanggal 5 udah koma. Begitu. Itu nikmat bukan mendadak. Nikmat biasa, itu enggak ada sujud syukur. Nikmat mendadak semacam kita dianugerahi anak, itu bisa lahir, bisa tidak tuh, berjuang melahirkan. Atau kita dapat bonus dari kantor, atau kita naik pangkat, atau kita naik kepilih jadi RT. Ya pokoknya dapat nikmat dah. Begitu. Apa dah? Dapat nikmat itu disuruh sujud syukur. Anak kita lulus ujian dan seterusnya. Kedua, sujud syukur itu sunnat bila mana kita terhindar dari musibah. Kebakaran, rumah kita nggak kebakaran. Begitu. Tawuran, orang nggak selamat, kita selamat. Intinya terhindar dari bahaya. Itu sunat sujud syukur. Yang ketiga, bila mana ketika kita melihat orang terkena musibah, tapi tidak di depan dia sujud syukurnya. Ada orang ketipu, kita langsung depan dia, tuh menyumpahin namanya. Begitu. Begitu aturan agamanya. Sujud syukur.
Nah, sujud syukur ini sama syaratnya kayak syarat sholat, kudu punya wudhu, kudu nutup aurat, gitu. Intinya suci dari dosa besar dah. Kudu suci dari najis, gitu. Nutup aurat orang laki dari pusar sampai lututnya kudu ditutup, begitu nutup aurat. Kudu ngadap kiblat, kudu ada sebab yang nyuruh sujud syukur. Rukunnya kayak tadi ada 7 rukun sujud syukur. 1, niat sujud syukur bareng dengan takbiratul ihram. Niatnya nawaitu sajdata syukri sunnatan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. 2, takbiratul ihram. 3, sujud 1 kali. 4, tumakninah dalam sujud. 5, bangun dari sujud langsung duduk tasyahud akhir, langsung duduk tawarruk. 6, salam. 7, tartib. Kudu begini nih. Kalau saudara sujud syukur enggak kayak begini, haram, berdosa. Namanya tala'ub fiddin, main-mainin agama, ngabasan. Itu begitu. Sujud syukur. Jadi kalaulah kita tidak terpenuhi syaratnya, kita lagi jogging pagi, dapat kabar bahwa proyek kita gol, mana pakai celana pendek lagi, pakai sepatu, nggak punya wudhu juga, jangan main sujud ya. Begitu, dosa namanya. Orang syaratnya belum ada, ntar pulang, udah rapi syarat-syaratnya, baru dah sujud syukur. Kalau itu mudah, alhamdulillah ya. Begitu. Ada aturannya. Lagi di mall, menang anaknya Mama Mia Indosiar, sujud nggak ada salah, punya wudhu nggak, begitu. Mana pakai sepatu lagi sujudnya. Jadi harus rapi aturannya. Sujud syukur. Kalau udah penuh persyaratannya, sujud syukur. Apa kita lagi duduk atau kita lagi diri? Andai kita diri begini, kita lengkap. Kiblatnya mana? Sono aja dah ya. Kiblatnya sono. Andai begitu. Jadi kita dapat tuh kabar. Tadi sih sebetulnya sebelum maghrib, tapi kita masih pada pendek segala macam. Sekarang udah punya wudhu, rapi persyaratannya. Maka kita mau sujud syukur. Maka sujud syukur kita Allah, jadi nawaitu sajdah syukri sunatan lillahi ta'ala. Allah, di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, dah tinggal turun tuh Allah Akbar. Setelah sujud ya baca tasbih biasa aja, langsung Allahu Akbar, tasawuf akhir, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ngomong makasih ya Allah atas nikmatmu dan seterusnya dah. Begitu. Kalau enggak begini, ini bukan sujud syukur. Begitu. Siapa tuh yang kemarin-kemarin sujud syukurnya asal aja tuh? Saya curiga menyengir-nyengir nih. Begitu. Jadi ada aturannya. Sujud syukur tuh ada aturannya. Baca doanya kayak tadi nggak apa-apa. Bacaannya sajadah wajhi lilladzi khalaqahu, silakan.
Begitu udah salam, ngomong aja pakai bahasa kita, bahasa Arab tuh lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu sebagai nikmat terus. Lakal hamdu ya Allah ittakarramta alaina bifadlika ala wiladati zaujati, dan macam-macam dah. Kalau umpamanya anak lahir atau apa aja lah, tergantung. Terus bahasa kita aja Allah ngerti, tapi sujudnya kan gitu tuh, kudu punya wudhu, ibu-ibu kudu pakai mukna, intinya rapi semua pakaiannya, itu nggak asal, nggak boleh begitu. Itu menang lomba 17 Agustus main sujud aja deh, pakai kerudung juga kagak, nah kagak bener ini. Jadi kita harus rapi, sujud syukur tuh biar benar, jangan asal-asalan berdosa. Ibadah tuh ada aturannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sebagaimana Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam sunannya, kata Sayyidina Abu Bakar, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Nabi itu selalu bila datang satu urusan yang nyenengin sama Nabi, apa aja yang membuat Nabi bahagia, selalu Nabi sujud syukur. Saya kalau umroh bawa tuh jamaah, namanya Masjid As-Sajdah di Madinah tuh, rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Udah nyampe dekat, dekat pasar murah, tahu aja tuh, dekat pasar. Ke situ Abu Dzar Al-Ghifari nanya sama Nabi, Nabi ngapa sujud syukur? Tadi malaikat Jibril datang kasih kabar, man shalla alaik min ummatik sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asra. Allah kirim salam kepada engkau, kata Jibril. Allah bilang siapa umat membaca salawat sekali aja, Allah bersolawat kepada umatmu yang baca salawat sekali 10 kali. Maka Nabi girang sujud syukur, dan itu praktek sujud syukur di rumah Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Masjid As-Sajdah, enggak jauh dari Masjid Al-Ijabah di Madinah. Itu begitu sujud syukur. Jadi singkatnya, kita orang majelis kudu beda sama orang udah ngaji sama belum. Jangan asal main sujud aja, kudu terpenuhi persyaratannya. Kebetulan kita nggak punya wudhu, nggak mesti langsung sujud, wudhu dulu. Ya, sebagaimana kayak sholat haram, kalau nggak punya wudhu dosa. Begitu. Faidatun, tahrumul qira'atu biqasdi sujudi faqat fi salatin aw waqtin makruh. Jadi baca Quran tujuannya mau sujud tilawah ba'da sholat asar, waktu haram tuh, gitu. Niatnya mau sujud tilawah haram, nggak boleh, begitu, nggak boleh begitu. Kalau dalam sholat, kecuali subuh Jumat. Kalau subuh Jumat sunat kita baca alif lam mim sajadah rakaat 1 dan al-insan ad-dahr rakaat 2 subuh Jumat. Itu mah biar kita tujuan sujud enggak pakai, enggak haram. Kalau subuh Jumat, begitu, subuh Jumat. Begitu. Waktu yang haram pada saat subuh gitu, sujud tilawah, enggak boleh.
tujuannya itu, dan sholat jadi batal kecuali membaca Qur'annya tidak niatan pengen sujud tilawah, emang dia mau baca aja, nerusin deresan, kayak taraweh ya, kayak kita ngedaras Quran aja lah begitu. Kelempengan ayat sajadah kita sujud, enggak apa-apa, enggak makruh, enggak apa-apa, enggak haram. Jadi ini kembali kepada niat kita. Kalau semata-mata sujud tilawah ba'da asar namanya tahari, ini yang jadi masalah. Kalau tidak tidak mengapa, begitu. Wala yahillu taqarrubu ila Allah ta'ala bisajdatin bila sabab. Tidak dibolehkan, tidak dibenarkan ibadah kepada Allah dengan cara sujud tanpa ada sebab yang dibenarkan. Tapi kalau sujud syukur namanya sebab yang dibenarkan. Itu mah diajari. Sujud syukur tadi udah kita singgung. Nggak boleh kita main sujud aja. Enggak boleh begitu, enggak boleh gitu tanpa ada sebab. Dulu Sayyidina Mu'ad bin Jabal melihat orang-orang Nasrani, orang Yahudi pada sujud sama pendeta. Dia punya logikanya jalan, lah pendeta begitu. Nabi kita manusia paling mulia sama pendeta aja sujud, maka kalau saya pulang ke Madinah saya bakal sujud. Maka datang ke Nabi sujud, ditegur sama Nabi, nggak boleh. Kalau boleh bakal saya suruh seorang perempuan sujud sama lakinya. Kalau boleh, karena nggak boleh manusia sujud sama manusia, nggak boleh. Haram begitu. Sujud sama Allah aja begitu tanpa sebab yang dibenarkan nggak boleh begitu, nggak boleh. Tadi disinggung sujud syukur ada karena dapetin nikmat mendadak, ada karena terhindar dari musibah, ketiga melihat orang kena musibah. Ada orang kena musibah, kita disuruh sujud sebagai terima kasih Allah selamatin kita, cuman jangan di depan dia, bisa berantem begitu, lu yang nyumpahin tuh begitu, nggak boleh. Enggak boleh. Walau ba'da sholat, sekalipun sesudah sholat, kita habis sholat, nggak usah, nggak ada. Habis sholat kita sujud aja, nggak ada diajarin sama Nabi. Habis sholat mau doa-doa, istighfar macam-macam, ada sujud. Begitu. Itu ada orang biarin aja, orang nggak ngaji begitu. Mungkin juga sebagai husnudon kita sujud tilawah yang dia bacaannya sir, jadi kita nggak dengar sujud, mungkin begitu sebagai husnudon. Tapi kita ngerjain mah jangan, habis salam nggak usah sujud. Bagaimana bila ada para murid-murid sufi sujud sama gurunya? Wa sujudul jahalati, sujudnya orang-orang awam di hadapan gurunya haram, nggak boleh. Ittifaqan, sepakat semua ulama. Walaupun ngadep kiblat nggak boleh juga sujud sama guru begitu. Tua sama orang tua, tua adat sungkem begitu, bukan sujud. Kalau sujud mau kagak
kagak boleh, haram, dilarang. Manusia enggak boleh sujud sama manusia. Manusia suruh sujudnya kepada Allah, dan itu ada tuntunan dan aturannya. Secara singkat, sujud ada 4 macam. Sujud sholat, sujud sahwi adanya di sholat, sujud tilawah adanya di sholat dan di luar sholat, dan sujud syukur adanya di luar sholat. Di luar ini kagak ada sujud-sujud, nggak ada. Namun saudara, kalau ngomongin sujud syukur, sebelum sujud syukur tuh sunat. Kalau kita dapat nikmat sedekah, kalau dapat nikmat sholat dulu, sholat syukur, silakan. Begitu, atau langsung sujud syukur juga silakan dengan aturan yang tadi. Faslun fi mubtilatis sholat. Dengan ini selesai kita membahas sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, dan kita akan membahas pertemuan mendatang batal sholat. Dan ini paling penting, sebab jangan-jangan sholat kita batal mulu tanpa kita sadari. Ini yang harus kita benar-benar pelajari. Kurang lebih demikian ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin tadi